Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnatin nikah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al maulud murtahanun bi aqiqati. Al hadis. Yang saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati aparatur pemerintah setempat, wabil khusus itu Ketua RW itu Bapak Wahyu, yang juga saya hormati sahibil walimah, sahibil bait itu Bapak Imam sekeluarga, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesuksesan di dalam acara walimahannya. Amin. Yang saya hormati para jamaah kaum muslimin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini itu Bapak Ibu sekeluarga mengundang kepada kita semuanya dalam rangka bahwasanya besok hari Bapak Ibu akan nikahkan, yaitu putrinya yang bernama Nanda Rati Damayanti, dan juga acara akikah yaitu untuk saudara Iman Santoso bin Mislan. Yang pertama, masalah nikah ini adalah merupakan sunnatul Rasul, perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Wallahu alam bi muradihi bidzalik, dan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah menciptakan bagi kalian semuanya min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, yaitu berpasang-pasangan. Tujuan utama daripada Allah menciptakan manusia dan semua makhluk berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian semua merasa betah, tentram bersama pasangannya. Nah, setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan kedua insan yang berbeda jenis, kemudian Allah berikan rasa nyaman, tentram, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kemudian Allah menjadikan di antara kalian semuanya yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling teristimewa. Makhluk di antara sekian banyak makhluk Allah, maka manusialah yang paling Allah menciptakan, yang paling baik dalam bentuk ataupun wujudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yakin kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku ciptakan manusia yaitu dengan yang terbaiknya, yaitu bentuk atau postur tubuhnya. Nah, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia, kemudian Allah menciptakan pasangan kita. Ada suami, ada istri, ada suami. Tujuannya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita merasa nyaman, merasa tentram, damai di hati ketika kita sudah mempunyai pasangan. Apa sebabnya? Karena setelahnya membacakan akdun nikah, ijab kabul, disitulah ada ikatan batin yang sangat kuat, karena ini merupakan syariat agama yang dianjurkan, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelahnya merasa tentram, merasa tenang, nah kemudian Allah menjadikan di antara kalian ada rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama menggunakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, kalimat khalaqa ini mutlak. Ini adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada campur tangan selain Allah. Apa sebabnya? Karena masalah perjodohan, kemudian juga masalah rupa manusia, akhlak manusia, itu hanya Allah yang menciptakannya, nah termasuk pasangannya. Umpama kita punya rencana ingin punya jodoh yang tidak terlalu jauh dari kampung kita, itu keinginan kita. Tapi kadang-kadang kehendak Allah berbeda dengan keinginan kita. Nah, ternyata Allah kan jodoh di Sumatera umpamanya. Nah, itulah yang namanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama kita punya rencana pengen punya istri yang tinggi besar, tetapi ketika Allah menjodohkan dengan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya Allah menggunakan waja'ala. Nah, ja'ala ini berarti harus ada upaya dari kita. Nah, untuk perjodohan adalah Allah yang menciptakan, tidak ada campur tangan yang lain. Tapi ketika masalah cinta dan kasih sayang, harus kita yang berupaya. Umpamanya rumah tangga agar supaya romantis, gemaripah, repeh rapi, nah itu harus kita yang berusaha. Nah, ketika kita ingin rumah tangga ini tidak ada percekcokan, pertengkaran, pertama contoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membina rumah tangganya. Nah, sehingga Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Kalau kita terbalik, baiti nari, rumahku nerakaku. Apa sebabnya Rasul kalau pulang ke rumah disambut oleh istri yang tercintanya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dengan senyuman. Belum pernah ada percecokan di dalam rumah tangga. Bahkan Rasul ketika memandang istrinya tidak memanggil namanya. Apa yang dipanggil Rasulullah? Ya Humairah, wah istriku yang kemerah-merahan pipinya. Kalau kita pernah main begitu sama istri, boro-boro istri hitam dipanggil hitam, baru pintuannya. Istri jangkung gak pulang capek ini minta air panas. Itu bukan akhlak Rasulullah Muhammad. Akhirnya timbul percecokan mulut, bahkan di situ terjadi kadang-kadang sampai kepada perceraian. Nauzubillahimin. Nah, contoh akhlak Rasul di dalam rumah tangganya, ketika Rasulullah pulang malam, Assalamualaikum ya Umair, sampai 3 kali gak ada jawaban. Apa sikap Rasul? Rasul amparkan itu sorban saja di depan pintu, Rasul tiduran di bawah pintu. Kalau kita Assalamualaikum, nggak ada suara, kenapa ini? Lari ke jendela pinggir kamar, tutup, lu kayak kebo aja, molor aja, suami pulang juga. Itu bukan akhlak Rasulullah Muhammad. Contoh Rasul kata 3 kali salam, istri nggak bangun, dia tidur di bawah pintu depan. Kalau kita lain daripada kok kedinginan, nyati pintu yang kebaji pos 2 nanti. Kira begitu kan ya? Pas begitu bangun, istri kemana suami ini? Pas begitu maafkan papa pulang malam tadi. Pas begitu kebetulan dia pakai sorban, yang dipakai pulang bukan sorban tapi kerudung wanita. Ketukar. Papa sorbannya kok beda? Yang benar. Wah, ini siapa ini? Enggak, mungkin di jalan jatuh. Masa jatuh bisa ada di pundak? Timbul pertengkaran sampai terjadi perceraian. Nauzubillahimin. Nah, maka di sini rumah tangga contoh anak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Rasulullah tidur di bawah, Sayyidatina Aisyah bangun tengah malam, buka pintu, Rasul sedang tertidur di depan pintu. Mending kalau upami keramik tanah, langsung Siti Fatimah, Siti Aisyah minta, ya Rasulullah maafkan saya kelelahan, siang capek, malam juga kelelahan, maafkan. Apa yang dijawab Rasul? Jangan engkau ya Fatihah merah yang tak aku yang minta maaf karena pulang terlambat. Kalau kita itu gua pintu kemana aja sih lu, molor aja, habis kerja apa siang, cuma di rumah gua yang capek ini kerja. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi bahasa ini kita contoh bahasa Rasulullah. Ketika Rasul masuk ke dalam rumah, ditebar dengan senyuman. Kata Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masuk ke dalam kamar, wangi. Karena Rasulullah walaupun tidak pakai parfum, wanginya ini bahkan seminggu itu tidak hilang wangi bekas lewatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita begitu pulang kerja malam, masuk rumah panas, masuk kamar bukannya wangi parfum, uangnya balfirik, kalau enggak balsam. Aduh, kata suami, inna baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Nah, karena dia nggak betah di rumah, nah akhirnya mencari wil wanita idaman lain. Waduh, seger. Nah, karena suaminya punya wil, kata istri, emang lo aja yang bisa, gua juga sama bisa cari pria idaman lain. Maka terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga. Kata selingkuh itu asik, iya. Kata nafsu setan. Yang padahal perselingkuhan itu hanya asik di dunia, tapi nantinya di dia kadang berangkat rumah tangga, di akhir mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk pengantin calon yang baru ya. Kalau yang tua-tua sih ya harus. Nah, ketika makan Rasulullah umpama disodorkan sayur,
terlalu keasinan. Maklum kan kadang lupa manusia. Si Aisyah lupa, dikirain ngasih umpamanya gula, ngasih garam lagi kedua kalinya. Begitu Rasul makan sampai mata Kang Rasul yang mulia melotot. Aisyah kaget, ya Rasulullah, ada pegerangan? Enggak, ini masakan. Menurut pendapatku ini sekota Madinah tidak ada masakan yang lebih enak yang masakan engkau ya Aisyah. Ada begitu ada. Nah, kalau kita dulu nggak becus masak ya, kalau becus beli dong ke Padang ke sana. Begitu kan? Rasul enggak, tersenyum. Pas begitu dicobain Aisyah ternyata keasinan. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku mungkin kelupaan. Apa yang Rasul menebar senyum? Engkau tidak bersalah, yang salah aku karena aku pulang terlalu malam. Nah kalau begitu nggak bakal terjadi rumah tangga ada percecokan, betul? Karena suami menghargai istri, istri menghormati suami. Nah kalau kita kan karena suami lah istri ini, gitu kan kira-kira. Nah, kamu di istri juga lah. Emangnya laki-laki aja yang bisa nyari pasangan lain? Ya, istri juga bisa lah, karena kan suami imam. Masa imamnya nyari pasangan, gua makmumnya enggak? Ada kali. Ayo, siapa tuh? Kira-kira begitu dulu. Cuman viralnya sekarang. Banyak Yi. Nah, yang sampai terjadi, bahkan kita terapkan kata-kata ketika dulu kita, istri kita masih jadi pacar kita, bahasa kita disaring, kemudian dikemas dengan selembut mungkin. Oh sayangku, alangkah indahnya malam ini ya. Kita duduk berdua di bawah bulan purnama, seakan dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak semua. Begitu kan kira-kira? Ya lah, pemuda. Pas begitu tersandung berdarah. Oh Julietku, Romeo ikhlas ridho untuk menusuk darah dengan sapu tangan yang ada di saku ini. Apa gerang yang sakit? Nah itu jadi tidak ada pertengkaran. Pas begitu sudah nikah 1 bulan, 2-3 bulan. Pas begitu dulu gua bentar udah malu lah, nggak nyaman, gua mau pulang aja sendirian. Itu kan istri ngambang, betul. Nah pas begitu tersandung berdarah, lu matanya kemana aja sih? Itu bahasa berbeda dengan waktu pacaran. Nah justru ketika sudah menjadi suami istri harus lebih indah kata-katanya. Andai kata istri kita baru bangun tidur, belum pakai lipstik, belum pakai umpamanya parfum. Kalau orang cantik walaupun bangun tidur tetap cantik. Jadi suami harus menghargai istri, nanti istri merasa dihormati oleh suami. Nah begitu sebaliknya, begitu suami pulang kata istri, papa mau makan dulu apa ngamar dulu? Aduh. Begitu pernah? Perasaan belum pernah ada ya? Belum. Itu suami bapak nggak bakalan nyari wil, nggak bakalan. Andai kata papa mau nyusu dulu, apa teh dulu, apa susu yang gantung dulu? Indah kalau begitu ya. Itu suami waktu teringat capek, hilang capeknya karena tepat dengan senyuman sang istri. Ya setia menunggu sang suami kedatangan dari kerjanya. Nah makanya andai kata ini suami punya istri lagi, jangan nyari suami, koreksi kita servisnya memuaskan apa enggak. Andai kata sebaliknya, umpama istri kurang begitu full melayani kita, introspeksi diri kita, ketika keluar rumah mata kita jelalatan apa enggak. Nah maka di rumah tangga ikutin akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau samawat. Nah maka kalimat ja'ala, andai kata kita kurang harmonis dalam rumah tangga, nah kita cari kelemahan kita. Andai kata istri ini kayak jet lam,
klepnya sudah kendor, ngepos lagi, berupaya pakai tongkat Madura apa? Allah nggak mungkin yang repetin, enggak. Kemudian suami kurang kuat memuaskan, ya cari apa yang kira-kira buat istri puas. Itu ada perintah dari agama untuk menjaga rumah tangga yang harmonis. Gak mungkin Allah ngasih jamu kuat minum, gak mungkin. Itu atau menjatuh dari pelafon atas, wah jamu kuat nih, gak mungkin. Ya kita harus berupaya. Nanti ketika kita keharmonisan ada, nah sababnya kita hakikat dari Allah Subhanahu. Nah makanya Allah mencintai waja'ala bainakum, menjadikan sababnya kita. Andai kata istri senangnya kita berkumis tipis, ketebalannya kita gunting dikit. Andai kata istri senangnya nggak ada kumis, dicukur kumisnya. Ini kadang kalau istri nggak senang kita, gua istri tahu apa sih? Nggak boleh. Istri juga harus apa yang diserang suami, jaga itu keharmonisan rumah tangga. Nah setelah kita berupaya mawaddah, mawaddah cinta. Nah kalau cinta itu kan cerita indah namun tiada akhirnya. Itu cinta. Betul. Cerita indah namun tiada akhir. Ya ketika pacaran bahasa lemah lembut. Apalagi kalau itu surat-suratan. Kugoreskan pena di atas kertas yang putih. Bisa semut-semut merah yang merayap di tembok. Kemudian kulayangkan surat tanpa sayap tapi terbang ke hadapan. Oh Julietku, oh my darling. Itu ya. Pas kesininya boro-boro bahas seperti itu. Ditanya, kok Mas pulangnya malam banyak omong? Orangnya bener, apa Mas itu ngapain? Itu nggak boleh. Nah juga jas menjaga ini bahasa ketika kita masih bercinta. Karena setelah cinta itu hilang, timbul kasih sayang. Makanya orang kalau baru cinta banyak yang ganti pasangan. Tapi kalau sudah ada rasa kasih sayang itu sulit untuk dilupakan. Betul. Nah makanya Allah menciptakan pertama ada cinta dulu. Nah dari cinta nanti rahmah. Rahmah itu rasa kasih sayang. Contoh kita ada, gua kasihan sama si Anu. Nah, kalau bicara kasihan repot itu urusannya. Mau tidur ingat dia. Ketika jalan banyak orang, di hati hanya dia yang satu. Ngobrol dengan yang lain hanya istriku yang tercinta yang di rumah. Ada yang begitu ada? Bisa. Ketua ada. 1/100. Tapi mudah-mudahan kita semua menjadi suami yang benar-benar menjadi imam yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Amin. Nah ketika kita menjalankan perintah Allah, ada rasa cinta kasih sayang kepada istri, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rumah tangga kita yang gemah ripah repeh-repeh Cinawi. Insya Allah. Yang keduanya berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikah ini adalah sunnah Rasul, perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kata Rasul, man habba fitrati falyastanna bi sunnati, siapa orang cinta kepada fitrahku, perjalananku, maka ikutilah sunnahku. Di antaranya adalah nikah. Bahkan kata Rasul, an-nikah sunnati faman raghiban sunnati falaysa minni. Nikah ada sunnahku, siapa orang yang tidak sang nikah itu tidak masuk umatku. Cuman kadang-kala salah mengartikan. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang sangat wajib dihormati selain daripada yang lain? Kata Rasul, ibumu. Yang kedua kali, siapa nih ya Rasul? Ibumu. Ketiga kali, ibumu. Keempat baru bapakmu. Nah ditafsirkan oleh orang sekarang berarti ibu 3, bapaknya 1.
Masih begitu. Maksudnya adalah yang pertama kita hormati ibu kita, karena Rasul menyebutkan sampai 3 kali berturut-turut ibumu, baru yang keempat adalah bapakmu. Nah makanya di sini kata Rasulullah, siapa yang dengan sunnahku maka nikah diantaranya adalah sunnahku, perjalananku. Nah ketika kita menikah berpasang-pasangan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menjodohkan kita, kemudian kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita, rumah tangga yang islami. Nah itulah mungkin tausiah singkatnya, karena kayaknya udah pada pengen pulang, takut berkatnya basi. Ini juga secara mendadak kata Pak Iman, lagi tolong tausiah sedikit aja. Ini udah lebih dari kuota ini. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat padat manfaat, terutama untuk kedua calon mempelai, khususnya umumnya untuk kita pengantin baru tut. Amin ya robbal. Mudah-mudahan dengan tausiah dan juga pembacaan tahlil kita bersama, Allah berikan kebarokahan kepada kita semuanya, khususnya kepada sahibul hajat. Mudah-mudahan anaknya, putrinya sedang nikah, Allah berikan jodoh yang panjang, rumah tangga yang penuh dengan barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikekalkan jodohnya dan juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal. Itu saja tausiah singkat dari saya, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.